Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya pesan WhatsApp dari HP kita bisa sampai ke HP teman hanya dalam hitungan detik? Padahal perangkatnya berbeda, jaringan berbeda, bahkan bisa beda kota atau negara. Nah, rahasianya ada pada dua hal penting dalam jaringan komputer, yaitu IP address dan subnetting, serta aturan komunikasi yang disebut OSI dan TCP/IP. Di video ini, saya, Sanda Apriliani Utami, akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana. Jadi, meskipun belum jago jaringan, kalian tetap bisa paham sampai akhir. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu adalah IP address. Bayangkan internet itu seperti sebuah kota besar. Setiap rumah punya alamat agar kurir tahu paket harus dikirim kemana. Nah, di jaringan komputer, alamat itu disebut IP address. IP address adalah alamat logis yang diberikan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer agar perangkat tersebut dapat saling mengenali, mengirim, dan menerima data. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu Network ID menunjukkan jaringan tempat perangkat berada. Kemudian Host ID menunjukkan perangkat di dalam jaringan tersebut. Nah, IP address itu ditulis 192.168.1.10. Itu adalah contoh dari IP address. Nah, 3 angka pertama biasanya menunjukkan jaringannya, sedangkan angka terakhir menunjukkan perangkatnya. Nah, adapun contoh dari IP address, ya, kelas-kelas dari IP address itu dibagi menjadi 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D dan E. Selanjutnya, kita akan membahas tentang subnetting. Nah, subnetting itu proses membagi satu jaringan IP yang besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Nah, adapun tujuannya yaitu mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi lalu lintas broadcast sehingga jaringan lebih cepat, meningkatkan keamanan dengan memisahkan jaringan berdasarkan divisi atau fungsi, mempermudah pengelolaan dan administrasi jaringan. Nah, contoh dari subnetting itu yaitu VLAN 10 ataupun VLAN 20. Subnetting itu membagi jadi beberapa VLAN seperti itu. Untuk VLAN 10, 192.168.10.2 itu adalah VLAN 10. Kemudian untuk VLAN 20 itu 192.168.20.3. Nah, sekarang bayangkan ada satu kelas berisi 100 siswa. Kalau semua siswa berbicara bersamaan, kelas akan berisik dan sulit diatur. Solusinya dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, itulah fungsi dari subnetting. Perlu diingat ya, subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar lebih rapi, aman, dan juga efisien. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang OSI. Setelah punya alamat IP, bagaimana data dikirim? Nah, disinilah digunakan model OSI. OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Nah, OSI adalah model referensi yang dibuat oleh ISO untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data berlangsung pada jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan. Setiap layer memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling bekerja sama dalam proses pengiriman data. Nah, 7 layer OSI itu terdiri dari apa aja? Yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Nah, untuk application yaitu layar yang berinteraksi langsung dengan pengguna, yaitu browser, email, dan juga WhatsApp, dan lainnya. Nah, untuk presentation itu bertugas menerjemahkan format data. Session mengatur pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi. Transport menjamin data sampai dengan benar. Network menentukan jalur terbaik pengiriman data.
Data link mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Dan yang fisikal adalah mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui transmisi. Contohnya seperti Wi-Fi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang TCP/IP. Nah, jadi TCP/IP itu adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan pada internet. Model ini merupakan model yang benar-benar digunakan dalam implementasi jaringan saat ini. Nah, untuk TCP/IP ini terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan juga network access. Jadi, ketika kita buka YouTube, nah, browser bekerja di application layer. Kemudian TCP memastikan data video tidak rusak, IP menentukan alamat tujuan, dan Wi-Fi atau kabel mengirimkan sinyalnya. Itulah alasan internet bisa menghubungkan miliaran perangkat dengan aturan yang sama. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang udah kita bahas? Nah, ini adalah intinya ya guys ya. Nah, untuk IP address itu adalah identitas perangkat. Kemudian untuk subnetting itu membagi jaringan agar lebih efisien. OSI adalah teori bagaimana data bergerak melalui 7 lapisan. Kemudian TCP/IP versi praktis yang digunakan internet saat ini. Nah, setiap kali kita membuka Instagram, mengirim tugas, atau menonton YouTube, semua konsep ini sebenarnya sedang bekerja di belakang layar. Semoga penjelasan ini membantu memahami dasar jaringan komputer yang lebih mudah ya. Oke, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.